Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Novel Perjalanan Dimensi Waktu Chen-Che. Jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Semoga menghibur. Terima kasih. Bab 328. Saudaraku, biarkan aku membunuh mereka. Tak satu pun dari bajingan Qiang ini yang baik. Apakah kamu masih ingat kejadian kemarin ketika mereka membunuh orang dan mengkanibal orang di bawah tembok desa? Aku tidak bisa membiarkan satu pun dari binatang ini tetap hidup. Biarkan aku membunuh mereka. Tidak ada yang akan dibiarkan hidup. Jangan tinggalkan siapapun, jangan tinggalkan siapapun, jangan tinggalkan siapapun. Para prajurit mengikuti Chu Zengyi dan bergegas membunuh mereka. Mereka seperti pisau tajam, menunggang kuda cepat dan memegang busur, menembaki orang-orang Qiang yang melarikan diri. Masing-masing dari mereka membawa 10 anak panah, dan kaki mereka diikatkan sepenuhnya pada kuda mereka. Ratusan dari mereka dipersenjatai dengan 7.000 anak panah. Hujan anak panah yang lebat tampak seperti anak panah yang tidak perlu, dan miring ke arah orang-orang Qiang, membunuh mereka sedemikian rupa sehingga mereka menangisi ayah dan ibu mereka, dan melolong ke seluruh negeri. Chu Zengyi dan kelompoknya seperti pisau yang sangat tajam, langsung memotong orang-orang Qiang yang melarikan diri menjadi 2. Setelah membubarkan tim mereka, Chu Zengyi dan kelompoknya tidak peduli. Chu Zengyi membunuh dengan sangat gembira dan sangat cepat. Sepatu kuda di bawah kursinya berlari kencang. Suara klik dari sepatu kuda itu seperti peluit, membuat takut orang-orang Qiang dan melarikan diri dengan kepala di tangan untuk melihat ke belakang. Namun yang benar-benar membuat takut orang Qiang adalah ketiga harimau tersebut. Meskipun harimau tersebut tidak membunuh satupun dari mereka, rasa penindasan yang sangat besar yang dibawa oleh harimau tersebut membuat setiap orang Qiang merasa putus asa. Saat ini, masyarakat Qiang sudah tidak memiliki semangat yang sama seperti saat pertama kali datang. Pikiran untuk membalas dendam terhadap keluarganya sudah lama terlupakan. Mereka berlari sangat cepat bahkan menjatuhkan senjata di tangan mereka. Mereka benar-benar tampak seperti anjing hilang yang legendaris, tidak memperhatikan kepala tetapi ekornya. Saat ini, Luo Sanshan menginjak punggung gajah dari menara, dan duduk di punggung gajah seperti seorang ratu. Berkendara, serang, gajah siang, kamu sudah banyak menderita di tangan orang-orang Qiang itu sebelumnya, kan? Mereka melecehkanmu, kan? Serang sekarang, ayo kita bunuh orang-orang Qiang itu sekarang juga. Oh, gajah raksasa itu mengaum ke arah langit. Suaranya sangat keras hingga menggemparkan seluruh medan pertempuran bahkan terdengar oleh orang-orang di kota Xinyu yang jaraknya beberapa kilometer. Ketika mereka mendengar teriakan gajah yang melengking, ketiga harimau itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum bersama-sama. Mereka mengaum seperti raja binatang buas, seolah-olah mereka bersumpah atas kedaulatan mereka, dan mereka sepertinya mengeluh bahwa Luo Sanshan tidak mau menungganginya. Kenapa kamu masih menunggangi gajah itu? Perasaan cemburu terlihat jelas. Haha, oke, jangan iri. Ayo bersaing dengan gajah untuk melihat siapa yang bisa membunuh lebih banyak orang. Kamu lebih cepat dari gajah. Hua-hua, cepat, ayo bunuh orang Qiang. Ketika Hua-hua mendengar apa yang dikatakan Chen-Che, dia langsung meraung dan kemudian bergegas keluar bersamanya seperti terbang. Ia benar-benar dapat memahami ucapan manusia, dan kecepatannya sangat cepat. Qiu Yaoer dan Chen Wu yang tertinggal juga khawatir Chen-Che akan keselamatan Chen-Che, sehingga mereka segera menyemangati dua orang besar Dou Dou dan Mimi bersaing. Mereka berlari dengan sangat mantap, dan pemula seperti Chen-Che masih bisa menemukan waktu untuk menembakkan panah sambil menunggangi punggung Hua-hua. Namun, kekuatan panah tangan terlalu kecil, dan ketika sedang berjalan, tidak mungkin untuk menembak secara akurat. Namun sifat mematikan dari harimau itu sendiri sangat menakutkan. Ini adalah pertama kalinya Chen-Che duduk di punggung seekor harimau dan menyaksikannya membunuh seseorang. Hua-hua melompat dan merobek luka parah di punggung seorang pria Qiang dengan satu cakar. Darah beterbangan kemana-mana. Dengan lompatan lain, dia mendorong seorang pria Qiang ke tanah menggigit dan menarik. Tidak perlu menggelengkan kepala untuk memisahkan tubuh mangsanya seperti gerakan kucing lainnya. Itu hanya gigitan dan tarikan. Sedetik, Hua-hua segera mengubah targetnya dan memburu pria Qiang berikutnya. Ketika Chen-Che berbalik untuk melihat,
dia menemukan bahwa pria Qiang yang diburu oleh Hua-Hua telah kehilangan sebagian besar lehernya, dan telah digigit seluruhnya. Chen Ce tiba-tiba merasa agak bodoh menaiki punggung Hua-Hua. Selain tampan, hal itu juga membatasi kecepatan dan pembunuhan Hua-Hua. Chen Ce melirik ke arah gajah raksasa yang mengikutinya dari dekat. Bukankah punggung gajah raksasa itu lebih stabil daripada punggung Hua-Hua? Hua-Hua, berhenti, turunkan aku, kamu tidak perlu menggendongku di punggungmu. Hua-Hua berhenti dengan patuh dan hanya menatap Chen Ce dengan curiga, bertanya-tanya mengapa Chen Ce tiba-tiba tidak ingin dia menggendongnya di punggungnya. Chen Ce melompat turun, dan di belakangnya, Qiu Yaoer dan Chen Wu melihat Chen Ce, dan mereka juga berhenti, lalu turun dari punggung harimau itu. Ada apa, Tuan Suami? Qiu Yaoer memandangnya dengan bingung. Chen Ce tidak menanggapinya, tetapi berkata kepada Hua-Hua dan yang lainnya, "Oke, sekarang kalian sendiri yang memburu orang-orang Qiang itu. Hati-hati jangan sampai membunuh orang yang salah. Bunuh saja orang-orang Qiang itu. Kalian harus kembali ketika kalian mendengar peluitnya. Jangan keluar dan main-main, tahu." Ketika ketiga harimau itu mendengar bahwa mereka bisa keluar dan menjelajah sendiri, mereka menjadi sangat bersemangat dan bergegas menuju orang-orang Qiang sambil melolong. Benar saja, tanpa Chen Ce dan yang lainnya yang membebani mereka, Hua-Hua, Mimi dan mereka bertiga berlari lebih lancar dan lebih cepat. Ketika mereka membunuh orang, masing-masing orang menjadi lebih kejam dari yang sebelumnya. Ketiga harimau itu ganas dan mulai membunuh orang dengan gila-gilaan. Orang-orang Qiang dibunuh secara berkelompok, dan mereka begitu ketakutan hingga berlari berguling dan merangkak. Semua orang Qiang telah kehilangan keinginan untuk bertarung, yang lebih menakutkan daripada kehilangan kekuatan bertarungnya. Hal ini membuat mereka tidak dapat melawan sama sekali. Hanya ada satu pikiran yang tersisa di hati mereka, yaitu berlari dan menyelamatkan diri mereka. "Suamiku, cepatlah datang." Gajah raksasa itu tiba. Luo Sanshan menghentikannya, lalu menggunakan belalainya untuk menggulung Chen Ce dan Qiu Yaoer. Adapun Chen Wu, dia hanya bisa berlari. Cukup luas untuk 3 orang, namun akan sedikit ramai jika ada 1 orang lagi. Yang lebih penting, Chen Wu juga bertubuh kecil, jadi dia harus menghindari kecurigaan. Untungnya, si kecil Chen Wu juga sangat pintar. Dia dengan tenang mengikuti gajah raksasa itu dan terus menembakkan busur panah untuk menghadapi orang-orang Qiang yang sendirian. Chen Ce yang menunggangi punggung gajah juga melakukan hal yang sama. Memang lebih mudah menembakkan anak panah di punggung gajah daripada di punggung harimau. Gajah siang murah hati dan kekar, dan larinya tidak terlalu bergelombang. Chen Ce dapat menggunakan keterampilan memanahnya secara maksimal. Seluruh jalan di luar desa Chenjia penuh dengan mayat Qiang, tetapi orang Qiang tidak lagi mengambil jalur biasa. Mereka tahu bahwa mereka akan diburu jika mengambil jalan utama, jadi mereka mulai menggali ke dalam pegunungan dan hutan di kedua sisi jalan. Dengan cara ini, mereka benar-benar menghindari kejaran Chu Zengyi dan kavalerinya. Memang merepotkan untuk mengejar orang di pegunungan dan ladang dengan menunggang kuda, tetapi harimau tidak memiliki gangguan seperti itu, mereka tetap leluasa mengejar orang-orang Qiang. Orang-orang itu dibunuh sampai mereka hancur, dan menderita banyak korban jiwa. Di bawah perlindungan Abaki dan kelompok prajuritnya, Kuleskar segera melarikan diri ke pegunungan dan hutan. Tentu saja, mereka diikuti oleh Abu dan Kunsan. Kedua mantan pemimpin suku besar ini kini terkesan dengan kebijaksanaan dan kehebatan bela diri Kuleskar. Meski mengalami kekalahan, namun mereka mampu bertahan berkat Kuleskar. Tepat ketika gerbang bangunan desa Chenjia dibuka, Abu dan Kunsan ingin memimpin tim untuk membunuh mereka secara pribadi. Namun di saat-saat terakhir, dia dihentikan oleh Kuleskar yang menyadari ada yang tidak beres. Saat itu, baik Abu maupun Kunsan merasa tidak puas, mengira Kuleskar ketakutan karena keberaniannya dan bukan lagi laki-laki. Tapi segera, mereka melihat kavaleri bergegas keluar, dan ketiga harimau bergegas keluar. Kuleskar segera mengambil keputusan dan memerintahkan putar balik dan mundur tanpa ragu-ragu. Dia juga memberi perintah untuk lari menyelamatkan diri secara individu daripada membentuk kelompok. Berlari, melarikan diri dengan putus asa. Meski mereka orang hutan pegunungan, mereka tetap sulit berlari liar di hutan dan pegunungan, meskipun mereka sudah terbiasa di hutan setiap hari. Tapi saat itu lebih banyak tentang mengejar mangsa, tapi sekarang, merekalah yang dikejar.
Tidak ada yang bisa menjamin apakah harimau tersebut akan muncul pada detik berikutnya, jadi berlarilah sejauh mungkin hingga harimau tersebut tidak dapat mengejarnya. Saat ini, baik Kuleskar maupun Abu Kunsan dan yang lainnya tidak memikirkan betapa tragisnya kegagalan hari ini. Mereka hanya ingin melarikan diri dari sini dan menyelamatkan nyawa mereka. Bab 329. Ribuan orang Qiang tumbang, terbunuh oleh harimau, tertembak anak panah, mati terinjak gajah, dan mati terinjak kavaleri. Pada akhirnya, tersisa sekitar 1.500 orang yang mengungsi kembali ke pegunungan bersama Kuleskar dan yang lainnya. Kehilangan setidaknya setengahnya. Di antara setengahnya, ada yang terluka, ada yang menjadi tahanan, dan sekitar 1.000 orang tewas. Angka kematian sebesar sepertiga mungkin kedengarannya tidak terlalu besar, namun dalam perang-perang sebelumnya, kemampuan untuk memakan korban jiwa seperti itu dianggap sebagai sebuah kemenangan besar. Terlebih lagi, termasuk tawanan dan luka-luka, jumlahnya mencapai setengah dari total. Namun, di sisi lawan, hanya ada sedikit yang terluka dan tidak ada yang tewas. Semua harus mengatakan bahwa ini menakjubkan, bahkan Chu Zengyi menganggap kemenangan semacam ini luar biasa. Chu Zengyi menunggang kuda dan terus mengejar sekelompok orang Qiang di tepi hutan. Tapi dia tidak masuk terlalu dalam. Pegunungan dan hutan adalah wilayah kekuasaan orang Qiang. Jika kavaleri masuk dengan gegabah, mereka akan menderita banyak kerugian. Sejalan dengan kalimat itu, jangan kejar penjahat malang. Namun, meski tidak ada pengejaran yang berlebihan, Chu Zengyi tetap berlari kembali dengan wajah penuh kegembiraan, bertemu Chen Ce dan yang lainnya, dan berhenti di jalan resmi dari desa Chenjia ke kota Xinyu. Bagaimana keadaanmu? Apakah kamu sudah menangkap pemimpin mereka? Chen Ce membuka mulutnya dan bertanya. Tidak, pemimpin mereka sangat licik. Dia berbaur dengan orang banyak. Orang yang bukan suku mereka tidak tahu dia berlari ke arah mana. Saya menarik beberapa orang dan bertanya, dan mereka bilang nama pemimpinnya adalah Kuleskar, dan dia adalah pemimpin gabungan dari 3 suku, kata pada titik ini, Chu Zengyi berhenti dan merendahkan suaranya, selain itu, orang-orang saya juga menemukan masalah yang sangat fatal. Pria itu berhenti berbicara di tengah kalimat, dan Chen Ce tiba-tiba menjadi penasaran, katakan padaku, apa masalah fatalnya? Chu Zengyi tidak menjual peti mati. Setelah memikirkannya, dia berkata, untuk memancing orang-orang Qiang ini keluar, bukankah saya membantai salah satu suku mereka? Suku itu disebut suku Kushui, dan pemimpin dari suku yang bersatu ini, Kuleskar, itu adalah mantan pemimpin suku Kushui. Menurut 2 orang yang saya tangkap, alasan mereka bersatu untuk menyerang kita adalah karena kita membunuh di sarang suku Kushui, suku Yuguang, dan suku Dusan. Semua orang yang tertinggal dari 3 suku dibunuh dan dipenggal ditumpuk menjadi jingguan. Chen Ce mengerutkan kening, bukankah kamu mengatakan kamu hanya membunuh orang dari 1 suku? Mengapa 2 suku lagi runtuh sekarang? Chu Zengyi mengangkat bahu, itulah masalahnya. Kami hanya membantai 1 suku Kushui dan pergi. Tidak perlu membantai 2 suku lainnya. Tapi mengapa orang dari 2 suku lainnya juga dibantai? Saya pikir ini seseorang pasti telah melakukan sesuatu di dalam. Chen Ce menyipitkan matanya dan berpikir sejenak. Dia tidak bisa mengerti dan berhenti berpikir, tidak peduli apa, pasti ada orang pintar di suku ini. Sanshan, tiup peluitnya dan panggil Hua-Hua dan ketiganya kembali. Jangan biarkan mereka terlalu jauh ke dalam hutan. Akan buruk jika mereka disergap oleh kelompok orang Qiang yang bereaksi. Ketika Luo Sanshan mendengar ini, dia segera mengeluarkan seruling bambunya dan mulai memainkannya dengan keras. Suara seruling bambu begitu tajam hingga merobek udara dan menyebar jauh ke dalam hutan. Segera, tanggapan harimau datang dari hutan pegunungan yang jauh, dan Chen Ce dan Luo Sanshan menghela nafas lega. Hasil yang disebutkan oleh Chu Zengyi masih sangat menakutkan. Mengapa ketiga suku itu bersatu? Pasti karena suku mereka diserang. Saya tahu dengan jelas bahwa orang yang melakukan ini pasti mencoba menjebak Chen Ce dan yang lainnya. Meskipun itu tidak masalah, perasaan disalahkan masih sangat tidak nyaman. Jangan mengejar. Ketiga harimau itu kembali berlumuran darah. Mereka tidak terluka. Mereka hanya membunuh. Setiap harimau memiliki darah cerah di mulut, wajah, cakar, dan bahkan bulunya. Luo Sanshan begitu tertekan sehingga dia turun dari punggung gajah dan menyentuh ini dan itu. Persis seperti seorang ibu tua yang merawat anaknya. Ketiga harimau itu juga bekerja sama dengan sangat baik.
Mereka terus menggosokkan kepala mereka ke Luo Sanshan, tampak seperti berusaha menyenangkannya, dan ekor mereka seperti cambuk baja diayunkan seperti anjing. Mereka menggunakan tindakan ini untuk memberitahu Luo Sanshan bahwa mereka baik-baik saja dan memberitahu Luo Sanshan agar tidak khawatir. Chen Ce juga naik untuk membantu memeriksa dan menemukan bahwa ketiga hua-hua terluka dengan tingkat yang berbeda-beda, dan Mimi bahkan memiliki anak panah yang tertancap di tubuhnya. Untungnya, itu hanya anak panah tangan, bukan panah beracun dari orang Qiang, jika tidak maka akan merepotkan. Namun, hal ini juga membuat Chen Ce dan Luo Sanshan merasa sangat tertekan, dan mereka segera pulang untuk membersihkan luka ketiga harimau tersebut. Ketika Chen Ce dan yang lainnya kembali ke desa, pertempuran telah selesai. Para pengungsi dan orang-orang biasa di desa semuanya keluar. Ada yang memukuli orang-orang Qiang yang ditangkap, dan ada pula yang memukul mayat tubuh orang-orang Qiang melepaskan kemarahannya. Chen Ce terlalu malas untuk peduli pada mereka, dan tidak berniat menahan penduduk desa lagi. Dia hanya meminta orang-orang untuk menyampaikan berita tersebut. Orang-orang Qiang telah dipukul mundur dan mereka mungkin tidak akan berani kembali dalam waktu dekat. Tentu saja, mereka tidak bisa dikesampingkan. Ada kemungkinan untuk datang dengan serangan balik. Oleh karena itu, mereka yang ingin tetap aman di desa dapat tinggal, tetapi ada pula yang ingin kembali juga dapat melakukannya. Saat ini masyarakat dibagi menjadi dua kelompok, ada yang ingin pulang dan ada yang tinggal. Tidak masalah lagi, Chen Ce hanya peduli pada ketiga harimau itu sekarang. Ketiga harimau itu dibawa kembali ke halaman keluarga Chen. Chen Ce secara pribadi memeriksa ketiganya dan menemukan bahwa mereka semua hanyalah mengalami luka kulit. Hati Luo Sanshan yang menggantung menjadi lega, dan kemudian dia mulai memandikan ketiga harimau itu. Awalnya, dia ingin mengambil air untuk mencuci mereka, tetapi setelah melihat gumpalan darah kental di tubuh mereka, Chen Ce menyerah membawa mereka ke sungai. Yang juga pergi ke sungai adalah gajah. Anggota baru dalam keluarga ini sangat patuh dan dapat dengan jelas mengidentifikasi beberapa anggota keluarga dalam waktu singkat. Ia sangat cerdas dan mengetahui bahwa Chen Ce adalah suami Luo Sanshan. Sanshan harus mendengarkan Chen Ce, jadi dia juga harus mendengarkannya. Setelah sampai di sungai, Chen Ce membiarkan ketiga harimau itu bergerak sendiri dan melompat ke sungai untuk membersihkan darah di tubuh mereka. Mereka bertiga tidak takut dengan rasa sakit dari luka di tubuh mereka, sehingga mereka langsung terjun ke sungai dan mulai berenang. Noda darah di darah mereka dengan cepat tersapu oleh derasnya air sungai. Sungai ini relatif deras dan dapat menghanyutkan orang. Hanya orang yang memiliki keterampilan air yang baik yang dapat berenang melalui sungai tersebut. Namun bagi harimau dan gajah, aliran air yang kecil ini tidak lebih dari itu. Khusus gajah, air sungai hanya sampai ke perutnya. Hewan besar ini semakin senang ketika melihat air. Dia menyedot banyak air dengan hidung mancungnya dan menyemprotkannya ke arah harimau yang tidak jauh dari situ. Ketiga harimau ini baru saja membuatnya takut, jadi dia mulai melawan. Di daratan, gajah tersebut mungkin tidak mampu mengalahkan 3 ekor harimau dewasa. Namun di dalam sungai, gajah menyiksa mereka bertiga hingga dia terlihat seperti hewan kuat yang sedang bermain dengan 3 bayi di seberang sungai. Tiba-tiba, tepi sungai menjadi sangat ramai. Bab 330. Tuan, apakah ini gajahnya? Kelihatannya sangat perkasa dan agung. Sebenarnya jauh lebih besar dari harimau. Sekelompok anak-anak berlari, itu adalah Xiao Yong dan yang lainnya, yang sibuk di desa. Ada yang membantu menyediakan makanan di desa, dan ada pula yang menata tempat tinggal korban bencana. Puluhan ribu korban tidak mudah untuk ditangani. Jika bukan karena bantuan orang-orang seperti mereka, Chen Ce tidak akan mampu selamat dari bencana ini. Selanjutnya masih ada pembersihan jenazah masyarakat Qiang, tidak mudah menangani lebih dari 1000 jenazah, jika tidak ditangani dengan baik akan menjadi bencana besar, bahkan bisa menimbulkan wabah penyakit. Oleh karena itu, selanjutnya kita harus mencari cara untuk mendapatkan jeruk nipis yang banyak. Hanya dengan menggunakan jeruk nipis untuk membunuh virus wabah penyakit dapat dihindari. Tentu saja anak-anak ini tidak bisa diminta mengurus jenazah, tugas mereka adalah menangani para korban. Kini setelah para korban sudah pergi, tidak banyak yang bisa dilakukan bagi mereka yang ingin tinggal. Chen Ce dengan murah hati membiarkan harimau dan gajah keluar, membiarkan mereka bermain dengan harimau sesuka mereka. Bagaimanapun, ketiga harimau itu berperilaku sangat baik. Kecuali jika diperintahkan oleh Chen Ce dan Luo Sanshan,
mustahil bagi mereka untuk menyakiti mereka. Anak-anak juga sangat paham aturannya, mereka tidak akan sembarangan mencari masalah dengan harimau. Mereka hanya terburu-buru menggunakan sikat untuk membantu gajah, atau membantu harimau menyisir bulunya, atau memandikan mereka. Chen Ce memegang tangannya dan berdiri di tepi sungai memperhatikan anak-anak bermain, tubuh dan pikirannya yang lelah menjadi terbebaskan. Ketika Chen Ce dan yang lainnya hampir selesai mencuci di sungai, mayat di luar desa juga telah dipindahkan. Bantuan datang lebih kuat, dan lebih dari 300 tahanan dengan berbagai luka dikendalikan oleh Chu Zengyi untuk bekerja, dan mereka harus gesit. Kelompok pria Chu Zengyi juga bertindak sebagai pengawal dan mengirim penduduk desa dan penduduk kota kembali satu persatu. Hal utama adalah berjaga-jaga untuk melihat apakah masih ada orang-orang Qiang pemberani yang tertinggal. Orang-orang Qiang masih sangat kejam. Bahkan jika mereka meninggalkan satu atau dua bencana, mereka dapat menyebabkan kerugian besar bagi penduduk desa. Ini bukan yang ingin dilihat Chu Zengyi, jadi timnya dibagi menjadi 20, melakukan beberapa inspeksi satu persatu. Tentu saja, tidak ada orang Qiang yang berani tinggal di sini menunggu kematian. Serangan harimau dan pemberontakan gajah raksasa telah memberikan pukulan fatal bagi orang Qiang. Banyak orang Qiang masih berlari bahkan setelah muntah darah, dan mereka tidak berani berhenti. Namun, meskipun tidak ada orang Qiang yang ditemukan, ketika Xiao Wu memimpin tim ke kota Xinyu, dia membuat penemuan yang tidak terduga. Dia benar-benar menemukan bahwa ada pasukan yang ditempatkan di sini. Penemuan ini hampir membuat Xiao Wu takut hingga mengalami infak miokat. Dia bahkan tidak berani mendekatinya, jadi dia segera mundur bersama semua orang, dan kemudian segera memberitahu bos mereka, Chu Zengyi. Apa, masih ada tentara yang bersembunyi di kota Xinyu? Bawahan siapa mereka? Apa tujuan mereka? Chu Zengyi terkejut. Siapa yang mengira ketika mereka bertarung dengan orang Qiang, akan ada satu pasukan yang bersarang di kota Xinyu, tidak jauh dari desa Chenjia. Jika mereka memanfaatkan kekacauan untuk menyerang, tidak ada yang bisa memprediksi hasilnya. Kuncinya kenapa mereka bersembunyi seperti ini? Apa tujuan mereka di sana? Chu Zengyi juga membawa Xiao Wu segera menemui Chen Ce di tepi sungai dan memberitahukan situasinya. Apakah kamu melihat seragam militer yang mereka kenakan? Apakah kamu tidak yakin dari mana asalnya? Jantung Chen Ce tiba-tiba berhenti berdetak. Tapi dia tahu lebih baik dari yang lain, setidaknya dia punya tebakan kasar. Kami tidak berani mendekat. Tuan, Anda tidak tahu. Orang-orang itu menjaga jalan dengan segala macam senjata dan kavaleri. Kalau kami tidak mundur cepat, kami pasti sudah ditangkap oleh mereka. Mendengarkan kata-kata Xiao Wu, Chen Ce mengerutkan kening. Chu Zengyi datang dan bertanya, bagaimana? Apakah Anda punya petunjuk? Tahukah Anda dari mana orang itu berasal? Chen Ce mengangguk, jika tebakanku benar, orang-orang ini pastilah tentara Chengsu. Tentara Chengsu. Chu Zengyi terkejut, tidak mungkin mereka. Jika itu adalah tentara Chengsu, mengapa mereka tidak datang dan membantu untuk membentuk tim ganda? Dalam hal ini, orang-orang Qiang tidak akan bisa melarikan diri. Chen Ce menggelengkan kepalanya, tidak dapat menebak alasannya, tapi selain tentara Chengsu, tentara mana lagi yang dapat muncul di kota Xinyu pada saat itu? Lebih penting lagi, tentara Chengsu diundang oleh Tong Dalei. Sekarang Tong Dalei belum kembali, tentara Chengsu sudah tiba. Chen Ce tidak pernah meragukan kesetiaan Tong Dalei, dan karena seluruh keluarganya ada di desa, apa yang salah dengan kesetiaannya? Dia belum kembali, tapi tentara Chengsu datang. Chen Ce memiliki firasat buruk di hatinya. Ayo pergi, kita akan menemui mereka. Oke, ayo pergi, tapi berapa banyak orang yang akan kita bawa? Apakah kamu ingin membawa gajah dan harimau bersamamu? Chu Zengyi juga orang yang senang menyaksikan kegembiraan dan tidak menganggap itu masalah besar tentang tentara Chengsu. Itu hanya pasukan lokal kecil, tidak ada bandingannya dengan dia yang berasal dari 4 legiun besar. Chen Ce berpikir sejenak dan mengangguk dengan serius, baiklah, panggil Sanshan juga, bawa pasukan bersenjata lengkap, bawa semua busur panah. Sial, aku selalu merasa orang-orang ini punya niat buruk. Jika terjadi kesalahan, jangan salahkan aku. Aku akan tidak sopan dan menembak mereka sampai mati. Chen Ce memiliki firasat buruk di hatinya. Jika sesuatu terjadi pada Tong Dalei, dia mungkin akan bertindak ekstrim. Siapakah Tong Dalei? Itulah kakak yang telah mendukung Chen Ce sejak debutnya. Jika sesuatu terjadi pada saudara seperti itu,
Chen Ce benar-benar akan membunuh seseorang. Sekarang, dia hanya berharap pemimpin tentara Cheng Zhu tidak begitu bodoh. Jika dia tidak mencapai langkah terakhir, dia masih bisa bernegosiasi. Jika dia benar-benar membunuh Tong Dalei, dia pasti akan meminta mereka untuk dikubur bersamanya. Mendengar panggilan Chen Ce, yang lain mengira sesuatu telah terjadi lagi dan buru-buru keluar. Bersambung ke bab selanjutnya.